warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi kepada salah satu rekan saya di sekolah, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 2.3, yaitu observasi akademik. Oke, baiklah. Perkenalkan, rekan saya Ibu Sri Wulandari, dia mengajar mapel geografi yang akan saya observasi nanti di kelas. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Wulan? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Baiklah Bu Wulan, jadi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Bu Wulan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas saya amati atau sebelum saya melakukan observasi di kelas Bu Wulan. Siap Bu. Oke, jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa tujuan dari diadakannya praobservasi ini agar Bu Wulan nantinya lebih siap dan lebih percaya diri pada saat nanti saya melakukan pengamatan di kelas Bu ya. Ya, siap Bu. Nah, baiklah Bu Wulan, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Ya. Oke. Jadi yang pertama, kalau boleh tahu saya mau tahu dulu Bu, Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 10 Bu. Kelas Ya, kelas 10. mapel apa? Mapel geografi. Mapel geografi. Oke, baik. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas apa? Baiklah, jadi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk observasi nanti insya Allah yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tenaga endogen pembentuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan nanti ajarkan di kelas yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tenaga endogen pembentuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua Bu, kira-kira untuk area pengembangannya sendiri apa yang menurut Bu Wulan akan Ibu kembangkan di area pengembangan itu? Baiklah, jadi untuk area pengembangannya itu siswa harus mampu bagaimana caranya mengetahui tentang tenaga endogen itu sendiri. Terus setelah siswa mengetahui apa itu tenaga endogen, kemudian siswa tahu ternyata tenaga endogen itu bisa menghasilkan yang namanya vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Jadi intinya ilmunya tentang tenaga endogen itu siswa bisa tahu dan pahami. Oke, jadi bagaimana siswa memahami materi yang Iya, akan betul. Oke, selain itu apa masih ada lagi Bu yang ingin dikembangkan dari area pengembangannya? Oke, jadi untuk yang kedua mungkin setelah mereka mengetahui tenaga endogen itu sendiri, mereka bisa mengetahui apa kira-kira pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, oke, baik. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat observasi itu yang pertama terkait pemahaman peserta didik itu dengan materi yang akan Ibu ajarkan. Kemudian yang kedua bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan pembelajaran atau strategi pembelajaran apa Bu di kelas? Untuk strategi pembelajarannya itu menggunakan discovery learning ya dalam bentuk diskusi, berarti pembagian kelompok. Apakah Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah nanti akan dilakukan pembelajaran diferensiasi Sesuai dengan pendampingan saya sebelumnya Bu ya. Iya betul. Bu Wulan. Iya betul. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu akan terapkan nanti di kelas. Iya insya Allah. Baik. Yang pertanyaan ketiga Bu, menurut Ibu rancangan pembelajaran Ibu sendiri di kelas nanti bagaimana? Mulai dari modul, metodenya, model, strategi, dan langkah-langkahnya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi nanti untuk di kelas itu ada kegiatan untuk langkah-langkah pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluan di mana di sini
siswa, guru. Jadi guru memberikan dulu pertanyaan pemantik tentang apa itu tenaga endogen. Ya. Nah, setelah itu saya di sini akan menyampaikan tujuan pembelajarannya juga, kemudian menyampaikan teknik penilaian yang akan dilaksanakan, kemudian di kegiatan inti diberikan kembali pemberian rangsangan tentang tenaga endogen itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang materinya, kemudian pembagian kelompok. Jadi saya akan bagi kelompok terdiri dari 4 kelompok atau 3 kelompok insya Allah. Jadi di sini saya akan kelompokkan siswa berdasarkan berdasarkan yang Kesiapan. Iya, betul, kesiapannya. Jadi misalnya dia mahir, terus sedang atau yang kurang. Nah, yang mahir ini mereka akan belajar secara mandiri tapi dalam bentuk kelompok. Kemudian yang sedang sama kurang itu saya akan melakukan pendampingan untuk materinya. Jadi langkah-langkahnya masih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Apakah dari langkah-langkah yang Ibu lakukan, apakah Ibu menerapkan juga ke KSE-nya Bu, yang keterampilan sosial emosionalnya? Iya, betul sekali. Jadi selain saya melihat ilmu yang mereka dapatkan bagaimana, saya juga melihat dari sikap mereka dalam berkelompok itu kayak bagaimana, apakah mereka bekerja sama atau mereka kerja masing-masing individu, masih mengutamakan egoisnya. Jadi sini jiwa sosialnya juga harus dilihat dari siswa itu sendiri. Baiklah Bulan, kapan Bulan akan masuk pembelajaran? Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Baiklah Bulan, jadi hari Rabu nanti saya akan masuk untuk mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan, atau saya akan mengobservasi Ibu di kelas Ibu ya. Iya, siap. Insya Allah. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Sehingga pas ketika observasi nanti semua berjalan lancar. Ya, Terima kasih banyak Bulan atas waktunya hari ini pada kegiatan praobservasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi nanti Bu ya. Ya, amin. Kemudian saja ingin mengingatkan Bu, setelah observasi nanti akan ada pasca observasi, percakapan pasca observasi, dan percakapan pasca observasi ini akan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya Bu. Iya, siap. Oke. Terima kasih banyak Bulan atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu Bu Ulan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau begitu ketua kelas silahkan disiapkan. Seluruhnya sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka. Dimulai. Sudah selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar, kalau misalnya Ibu sebut namanya pada saat di absensi, silahkan kalian menjawab dengan bagaimana, apa yang membuat kalian bahagia hari ini. Nah, gitu. Jadi kira-kira apa yang membuat bahagia hari ini? Jadi kalau misalnya saya absen, Andi Rizka, bagaimana apa yang membuat bahagia hari ini? Arkan. Sebelum kita masuk materi, ada tujuan pembelajaran yang harus disampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah caranya peserta didik mampu mengidentifikasi tenaga endogen berbentuk tektonisme, vulkanisme, dan seisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi
berarti hemat turun. Itu positif. Negatif. Nah, berarti kalau positif bagaimana? Daratan turun, laut naik. Oke, daratan turun berarti ada laut naik seakan-akan naik. Oke, seperti itu. Nah, terus ini lagi gerak orogenetik. Ada patahan, ada lipatan. Di gerak epilogenetik, gerak pergeseran dan tektonik secara perlahan mengikuti wilayah yang bebas. Jadi tektonik itu jadi pergerakan lempeng, itu tektonik. Nah, terus kalau positif tadi ini, gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut yang naik. Jadi kan saya itu kalau dia positif berarti air lautnya yang naik, daratannya yang turun. Pratiwi dibaca nak kecepatan. Lipatan adalah lapisan bumi bergerak di samping dan vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berlarut atau melemah. Maksudnya lipatan adalah lapisan bumi bergerak di sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi kalau dia puncaknya namanya antiklinal, jadi ini antiklinal. Terus ini yang turun begini namanya sinklinal. Ini antiklinal, ini sinklinal. Bisa dilihat. Nah, ini untuk lipatan. Jadi untuk lipatan ada berapa lipatan? 4. Oke, ada 4. Nah, coba Fadian dibaca apa dia? Lipatan lipatan tegak. Posisi bidang lipatan ini tegak terhadap bidang lipatan. Lipatan lembab berbentuk landai seperti suatu benda yang berubah sampai lembab. Lipatan gini. Lipatan yang salah satunya dari Bang. Tisa. Jangan bilang mana sih? Tidak jadi yang nggak usah dijelasin lah. Ada keseluruh. Pegang deh. Sudah? Jadi apa sih kalau yang perwakilan akan Tio Arafat. Tio. Yang gambar Guys, sudah dapat jawabannya. Jelaskan semuanya. Bang. yang lain dia semua dengar penjelasan dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Nabila, perwakilan dari kelompok 1. Bedanya saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga endogen. Jadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam tubuh dan bersifat membangun. Selanjutnya yaitu jelaskanlah pengaruh tenaga tektonisme terhadap kehidupan. Jadi gerakan tektonisme terbagi atas dua, yaitu epirogenetik, yaitu gerak atau pergeseran lapisan gerak bumi,
yang relatif singkat. Oke, bagus tepuk tangan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Yang kedua, lipatan miring. Lipatan miring, lipatan yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Dan yang ketiga, lipatan rebah. Lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang rebah. Kalian bisa simpulkan dari apa yang dipelajari hari ini tentang apa? Materi hari ini kan? Tenaga endogen. Iya, tenaga endogen. Tenaga endogen itu apa? Kalian bisa jelaskan kamu tenaga endogen? Coba Asisa, silakan Asisa. Yang berdiri kalau bisa. Ya. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam Masalah tenaga endogen membentuk tektonisme, vulkanisme, dan seismisme. Jadi insya Allah ke depan kita akan membahas materi tenaga eksogen. Maka ini endogen berasal dari dalam bumi. Selanjutnya kita akan bahas tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Oke, kalau begitu Nak bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Siapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga minggu depan kita masih bisa beribadah. Bulan, siang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baiklah Bulan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ya bahwa pada saat selesai observasi kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Kemudian percakapan pasca observasi ini akan didampingi langsung oleh tenaga pembantu dari CPP. Jadi perkenalkan Bulan Andi Isna Artiana SPDMPD selaku pengadap praktik saya. Kemudian perkenalkan Bu Bulan, kebetulan tadi salah satu rekan di sekolah saya yang saya sudah observasi di Bulan Bulan sedang melakukan observasi hari Rabu kemarin ya. Alhamdulillah sudah. Gimana perasaannya Bulan? Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu hubungannya bahwa tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini untuk menganalisis hasil observasi di kelas, kemudian umpan balik juga tentunya setelah observasi dan melakukan perencanaan bulan ke depannya dan tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ciri terkait tujuan pembelajarannya kemarin Bulan sudah menyampaikan pembelajaran Bulan sendiri apa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ke siswa itu sudah terpenuhi atau bagaimana? Sebagian sudah terpenuhi. Saya itu tujuan pembelajarannya sampaikan dari sesuai saya Untuk area pengembangannya kemarin Bulan menyebutkan ada 2 area pengembangan.
bulan sendiri apa sudah tercapai? Kalau dari area pengembangan itu saya rasa belum tercapai Bu, hanya sekitar 20% yang tercapai. Nah, dari skala 70% itu kira-kira bagaimana cara untuk meningkatkan lagi supaya area pengembangannya tercapai lagi? Jadi kemarin itu fokusnya hanya kebanyakan di saya yang menjelaskan, dari seharusnya itu siswanya yang harus diupdate lagi, karena saya sudah memberikan link untuk materinya. Jadi seharusnya siswa berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya berdasarkan materi yang mereka terima. Jadi kemarin bulan menggunakan strategi berdiferensiasi. Ya, betul. Jadi dari segi pembelajaran berdiferensiasi tadi yang disampaikan yang kontennya ya. Jadi menurut bulan untuk kedepannya bagaimana untuk kedepannya agar memenuhi kebutuhan murid. Jadi untuk kedepannya itu memberikan lagi konten atau materi yang siswa merasa tertarik untuk mempelajarinya. Jadi carikan materi yang siswa itu lebih tertarik mempelajari materi yang telah diberikan, yaitu dalam video ataupun gambar yang menarik, sehingga siswa berminat untuk mempelajari sesuai dengan pelajaran atau materi. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya dengan cara pembelajaran yang diterapkan di kelas kemarin itu apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan murid juga? Untuk langkah-langkah pembelajarannya, ya alhamdulillah saya rasa sekitar 80% gitu. Kalau menurut saya sendiri itu sekitar 80%. Apa lagi menurut bulan yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Dari segi terus pembagian kelompok mungkin, jadi pembagian kelompoknya itu dan kerjasama timnya sesuai dengan mereka bisa bekerja sama dan menyampaikan pendapatnya. Iya, jadi kemarin pada saat observasi saya melihatnya bulan itu sudah luar biasa sekali sebenarnya, sudah memberikan apresiasi. Baik bulan kemarin pada saat observasi saya melihatnya bulan sudah luar biasa sekali. Bulan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana ada diferensiasi konten dan prosesnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bulan terkait observasi kemarin. Yang pertama itu seperti yang Ibu Bulan sendiri sampaikan tadi, bulan tidak memanfaatkan diferensiasi kontennya untuk bagaimana siswa bisa memberikan umpan balik atau memberikan pemahamannya terkait materi. Yang pertama, kemudian di akhir pembelajaran kemarin bulan sudah memberikan beberapa pertanyaan terkait siapa kira-kira siswa yang bisa menyimpulkan. Oke, itu sudah bagus. Cuman terkait refleksinya bulan, mungkin kedepannya bulan bisa memberikan agar siswa bisa memberikan refleksi bagaimana perasaannya pada hari itu mempelajari materi yang bulan sampaikan, ya. Oke. Kemudian untuk asesmen sumatifnya bulan, mungkin sebaiknya setelah bulan melakukan siswa melakukan diskusi kelompok, mungkin di akhir pembelajaran bulan melakukan pemberian asesmen sumatif untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa. Kemudian terkait apresiasinya kepada siswa yang memberikan jawaban itu luar biasa sekali. Kita semangat kepada siswa. Oke, bulan kemudian saya lihat juga kemarin susunan kelompoknya bulan. Saya lihat kemarin bulan kelihatan kesulitan ya bergerak ke kelompok siswa itu. Dan juga mungkin komunikasi
komunikasi Bulan dengan siswa juga mungkin bisa diperhatikan Bulan, karena ketika Bulan menyampaikan materi masih ada beberapa siswa di belakang yang ada yang bahkan sampai tertidur. Nah, jadi padahal sebenarnya Bulan kan sudah membagikan ini. Nah, jadi Bulan bisa gunakan itu, manfaatkan, kan? Begitu Bulan ya. Kemudian pada saat menyampaikan materi juga Bulan ada siswa yang sampai memfoto materinya di slide, padahal dia kan sudah dibagikan linknya, jadi mungkin bisa diperhatikan oleh siswanya terkait link materinya, ya siswa tidak fokusnya tidak ke slide, ya fokusnya ke materi yang diberikan. Oke, itulah Bulan, mungkin itu dari saya. Umpan baliknya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bulan. Semoga kedepannya untuk proses pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi.